warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atas izin Allah di siang ini terima kasih kepada ibu bapak guru hebat untuk dapat hadir dalam kegiatan destinasi tentang disiplin positif, menerapkan budaya disiplin positif di lingkungan SMK Negeri 57 Bandung. Dalam disiplin ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Yang kedua tentang kontrol guru. Dan yang ketiga adalah segitiga retribusi. Apa itu motivasi? Ada 3 motivasi perilaku manusia. Bagaimana menurut Anda, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Lihat refleksi ya. Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 hal motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Itu yang pertama menurut Diana Gosen dalam hal 3 perilaku motivasi manusia. Adapun yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang bermotivasi yang pertama hukuman gitu ya. Yang kedua karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkatan di atas, motivasi yang pertama di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Berarti pengaruhnya teman-teman dari luar juga ya. Ketika kita kepada siswa memberikan sebuah yang dapat hadiah, reward dari guru jikalau kita bisa, si murid bisa menyelesaikan sebuah tugas, reward. Nah itu yang kedua. Adapun yang ketiga, motivasinya Diana Gosen juga menyatakan bahwasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan. Nilai-nilai yang mereka yakini tersebut ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Nah, untuk yang ketiga ini motivasinya muncul dari diri sendiri, gitu ya.
nomor 1 dan nomor 2 itu eksternal, ada pengaruh dari luar. Tapi untuk yang 3 ini motivasinya muncul dari dalam. Ketika kita menjadi guru, dalam menerapkan disiplin di sekolah, Ibu dan Bapak ada 5 hal. Ini bisa dihadapi dengan menghadapi kasus-kasus siswa ya. Ketika anak didik kita melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, ada 5 kontrol posisi guru terhadap murid. Ada yang disebut dengan penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Itu ya. Nah, ini 5 kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Teringat teman-teman dulu ya, ketika kita sedang masih sekolah dulu, ketika kita melakukan kesalahan, melakukan keyakinan kelas yang kita langgar, misalkan tidak membuat PR, itu guru biasanya dulu ya, kenapa kamu tidak mengerjakan? Pasti si anak akan mengatakan saya lupa, atau karena ketinggalan itu jurus yang selalu dikatakan. Akhirnya si guru mengatakan kerjakan di luar. Nah itu ya. Nah sekarang ada 5 kontrol nih yang harus dimiliki oleh kita sebagai guru. Nah ini yang pertama, kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih dapat menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu terlalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pemularan bisa berjalan, yaitu cara dia. Gitu ya. Di posisi penghukum ini apa coba teman-teman dampak dari penghukum ini? Jikalau kita selalu mengatakan ke anak bersalah nih, patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Selalu akan berkata begitu demikian. Lalu kamu saja yang selalu bersalah, mana dikali kamu lagi, gitu ya. Nah ini selalu yang terakhir selesai. Ketika yang lainnya sudah mengerjakan, si anak tersebut selalu tertinggal, selalu terakhir. Selalu dikatakan oleh guru, maka dikatakan hukum. Kira-kira kalau kita melakukan hal ini bagaimana? Buat teman-teman, kalau kita selalu begini, dampaknya coba jadi. Dampaknya pasti akan si anak dendam. Karena sampai salah tuh, gitu kan. Nah ini penghukum ini sebaiknya oleh guru dihindari ya. Ketika siswa melanggar, berbuat, saya langsung dikasih punishment, hukuman, lo kerjakan di luar. Ini adalah berdampak pada anak, nanti akan muncul rasa dendam, rasa kesal. Karena jatuh di hadapan teman juga, akhir ujung-ujung nanti akan muncul rasa marah sama kita. Ini yang pertama. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya ini. Yang kedua, jika seorang guru memposisikan kontrol itu membuat merasa bersalah. Jadi anak ketika sudah bersalah, kita melakukan kata-kata memang lembut yang kita keluarkan gitu ya. Ibu sangat kecewa, bapak kesel. Lalu gimana kamu nanti kalau orang tua kamu tahu bagaimana? Karena ini
Si anak dampaknya apa? Akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang sayang. Semakin dia itu rendah ya, dengan yang ini semakin rendah si murid itu, karena selalu dia merasa udah mau bersalah pasti dibuat salah. Itu kontrol yang kedua. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada fase ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka dengan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak semalam ini saja. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini kalimat-kalimat yang keluar anak-anak. Sudah anak bersalah. Coba jangan ribut ya. Kalau ribut, nanti Bapak juga yang akan salahnya. Bantu Bapak ketika sedang belajar, kalian tidak lagi berbuat salah, gitu ya. Karena Bapak juga nanti akan ditegur sama kepala sekolah, sama orang tua. Nah ini yang namanya posisi teman. Posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Nah, kalau kita memposisikan kita sebagai teman, ya, nah, suatu saat ketika si murid tersebut tidak ada bantuannya, gitu ya, dia memberikan bantuan kepada murid tersebut, maka murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah ini, misalkan kita di antara kelas kita ngajar di kelas 7, ada yang difavoritkan gitu ya sama kelas 7 itu tersebut si gurunya. Nah ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, maka si murid tersebut akan berkata akan hanya senang pada guru tersebut aja. Nah itu, jadi posisi ini pun adalah hal yang bisa negatif, bisa positif gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada posisi kontrol, yang keempat pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi ketika ada murid yang bersalah, ketika murid ada yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, Bapak dan Ibu boleh saya bertanya, antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama atau tidak? Nah, ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Gimana letak perbedaannya kira-kira? Tertulis dan tidak tertulis. Gimana? Ya, peraturan yang saya tahu biasanya langsung dibuat ya, dibuat baik sama sekolah sama mereka dibuat, lalu sampaikan ini loh peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas itu beda. Keyakinan kelas itu antara diskusi kita dengan murid. Awal kita nyusun dulu peraturan, nanti di peraturan susun diambil yang kalimat-kalimat positif, hindari kalimat negatif. Seperti ketika belajar jangan main HP, itu negatif atau positif? Kalimatnya negatif. Nah, betul gitu ya, karena ada keyakinan itu nanti dari keyakinan nanti akan muncul nilai. Jadi ketika siswa menuliskan ketika ngajar nih, kita ngajar, jangan tuliskan peraturan kayak tuliskan sama-sama semuanya tulis tempel. Nanti kita diskusi, ambil kalimat yang negatif positifnya.
oh ini positif lah, lalu tambah-tambah kalimat dipilih. Nanti akan berubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti akan keluar nilai-nilainya, ada tanggung jawab, disiplin, mandiri. Ya, banyak sekali yang nilai-nilai yang terkandung dalam keyakinan kelas tersebut. Nah ini ketika kita masih pantau hanya cukup, kamu pantau apa sih yang kamu langgar? Lalu apa yang kamu lakukan? Hanya mantau gitu kan. Posisi yang kelima ini adalah keempat ini adalah posisi memantau kontrol gurunya. Lalu yang selanjutnya ini. Nah, posisi manajer. Posisi kontrol yang kelima adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Di manajer, murid tidak diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan berbuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas gitu ya. Keyakinan kelas yang kami susun bersama antara guru dengan murid didiskusikan. Apa yang kamu meyakininya? Lalu jika kamu meyakininya, apa yang kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah teman-teman, di antara yang 5 ini, posisi yang terbaik yang mana menurut Ibu dan Bapak? Yang hebat, manajer ya. Ada posisi manajer. Posisi manajer ini lebih baik. Kalau kita tadi saya mengirim video ya, video YouTube tentang bagaimana seorang manajer. Jadi contoh nih, kita ada murid yang bersalah. Dia dalam upacara tidak mengenakan topi. Dan tidak mengenakan topi, lalu kita tanya, nah dia sebagai posisi manajer ya, ditanya, nah kenapa topinya ketinggalan? Ini hari apa? Hari Senin Pak. Kalau Senin ada apa? Ada upacara. Harus pakai seragam apa kira-kira ketika mau upacara? Langsung apa? Lalu kita tanya, nah keyakinan apa yang yang dilanggar? Disiplin Pak, tidak mengenakan seragam yang lengkap. Oke, untuk bisa tidak melakukan kesalahan lagi apa yang harus kamu lakukan? Nah itu dicoba sama kita tanyakan. Nanti akan menjawab, ya Pak saya harus bangun lebih cepat. Harus ada yang mengingatkan. Ya, nah itu nanti prosesnya ada di segitiga diskusi ya. Nah nanti akhirnya si anak akan berpikir, kalau begitu kata guru apa yang akan melakukan untuk memperbaiki keyakinan kelas yang kamu langgar ya Pak? Insyaallah untuk hari berikutnya saya akan selalu memperhatikan masalah seragam. Nah, ya kan itu manajer. Si murid yang melakukan, murid sendiri yang mempunyai solusinya gitu. Nggak harus kita marahin. Kenapa kamu itu nggak pakai seragam? Itu hari Senin. Kumpul di lapang. Nah, itu semoga kita semua termasuk guru yang mengontrol posisinya sebagai manajer. Dan insya Allah nanti dipanutkan. Dengan ini anak merasa tanggung jawab anak akan terbangun. Rasa tanggung jawab anak akan muncul. Tidak merasa direndahkan. Dan anak juga akan rasa tanggung jawabnya sebagai siswa, rasa tanggung jawab sebagai pelajar, dan ketika bersalah pun dia akan merasa apa dia bahagia. Kenapa? Karena gurunya betul-betul memanajenya gitu kan, sehingga dia untuk memperbaiki perilakunya. Itu adalah posisi kontrol. Nah ini yang penting. Nah, ada segitiga restitusi. Yang pertama menanyakan menstabilitas identitas. Ini yang pertama. Menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Tidak dijudge, kamu mah tidak mau disalahkan tidak, tapi tidak ya tadi ada dialognya.
Nah, kenapa kamu tidak mengenakan topi hari ini? Seragam lengkap. Anak tersebut berkata, saya lupa Pak. Nah, akhirnya itu kuatnya. Dan Bapak, di antara minggu yang lalu juga ada temanmu yang ketinggalan topinya atau tidak mengerjakan PR. Nah, sekarang lalu keyakinan apa nanti di sini ya? Ada sih kebutuhannya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang berdasarkan sebuah tindakan, yang kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika sudah ditanya keyakinan integritas dan identitasnya, lalu keyakinan kelasnya apa yang kamu anggap? Keyakinan kelas itu apa? Misalkan sama anak saya kurang disiplin Pak, maju saya tidak lengkap. Nah ini kita tampilkan. Lalu mereka menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah yang 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, itu. Setelah kita melakukan kesalahan anak tersebut, maka anak tersebut nantinya akan muncul solusi untuk memperbaikinya. Baik Pak, untuk selanjutnya saya akan memperbaiki untuk mengingatkan nanti orang tua saya mengingatkan, lalu untuk bisa bangun pagi agar sekolah tidak terlambat, maka pasang alarm berapa lagi baru menentukannya. Nanti ibu dan bapak saya akan mengingatkan memberitahukan bahwa saya ini harus mengenakan seragam mereka. Ini di 3 resolusi. Lihat langkah-langkahnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Contoh dosen 1996 itu namanya restitusi. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita restitusi ya. Sehingga kolaboratif kita dengan siswa, maka siswanya yang nanti akan menentukan solusinya. Ya. Di langkahnya ada 3 langkah segitiga restitusi. Adapun strategi untuk melakukan restitusi yang pertama menetapkan identitas, stabilitas identitas, ya, stabilitas identitas. Ketika si anak tadi berkata, apa menurut ya lupa kayaknya Pak, yang ketiduran, kita nggak langsung menyalahkan, bertanya tentang keyakinan apa yang kamu lakukan, keyakinan, masa kamu jawab Pak. Dan untuk memperbaiki apa yang harus kamu lakukan? Stabilitas ada, saling validasi. Di antara yang suka buat tidak lupa PR bukan hanya kamu aja, beberapa orang yang lalu juga kamu ini pernah melakukan salah, tidak mengerjakan PR, baru akan menaik keyakinan apa atau solusi apa yang akan kamu lakukan supaya PR-nya dapat dikerjakan. Siapa yang juga akan saya kerjakan, itu namanya ketiga restitusi. Berapa? Iya, saya bisa.
Yang dilakukan saya waktu di kelas 1. Itu teman-teman tentang juga jadi searah juga nah karena kita akan jadi down ya, tidak akan down ketika apa namanya melakukan kesalahan tuh karena ada proses. Itu dari menurut teman-teman kira-kira bagaimana? Kalau kita sebagai guru seperti ini, nah, kamu juga udah begini. Ya, jadi tidak memposisikan diri sebagai hukum, tidak juga boleh memanfaatkan kesalahan anak dan anak akan tidak akan mengulangi. Kemudian dampak dari ketika kita sebagai leader, ketika kita melakukan tindakan segitiga seperti ini, ya anak itu nantinya akan selalu apa namanya memperbaiki gitu ya, terus berubah. Ini yang harus kita lakukan. Dari kelima kontrol yang kita lakukan adalah ambil sebagai posisi leader. Jangan langsung muda, jangan langsung menghukum, gitu ya. Teman-teman kita praktik yuk bagaimana tentang segitiga eksekusi. Kita coba ya bagaimana praktek segitiga eksekusi. Kita coba Pak Rahmat sebagai posisi guru ya. Dipelajari dulu Pak Rahmat itu ini
yang sebagai guru, lalu Pak John sebagai murid. Kasus ini ketika menghadapi hal demikian bagaimana dengan menggunakan proses segitiga restitusi. Jadi ada dialog ya. Yang pertama ada ini ketiga langkah ini harus dilakukan. Nah, menjelaskan identitas yang tadi di video, lalu validasi gunakan. Jadi berapa? 60 volt. Nah, itu berarti yang itu posisinya Yang Anda buat, yang tadi yang saya berikut dari kamu tidak belajar dalam energi. dan tugas temannya di posisi Pak Rahman sebagai guru. Namun menyadari ada teman lain yang masuk ke dalam kelas, Anda kita untuk keluar dari kelas. Sekolah baru Anda minta waktu. Jadi ya. Kamu udah baik kan? Masya Allah. Ya, setelah Pak John ngeliatin anggaran nanti Anda laporannya ke wali kelas. Nah, posisi Pak Rahman sebagai wali kelas bagaimana? Hah? Ada cekin. Yang ini yang beda ya. Menurut Budi ini kalau kita Amira, kamu nilai pelajaran matematika berapa? Emang berapa nilainya? 50. Kemudian aku dong, nilai kamu lebih bagus dari aku, ternyata di bawah dari saya, nilai saya 60 nih. Iya dong, makanya kamu nggak belajar yang benar sih, kayak aku dong, belajar dari semalamnya. Masa nilainya jadi lebih kecil dari saya? Ya, saya kira Amira lebih pintar. Ya apa? Kenapa Anda kelihatan SD bekerja lagi di Indonesia? Ada apa yang Anda rasakan pada saat itu? Pasti ada sesuatu hal yang di kelas terjadi yang teman-teman Anda ya. Nah, ada masalah. Dari usaha itu nanti akan selalu meningkat. Namanya juga proses dulu ada kerja keras yang kecil itu bisa menjadi besar kalau ada. Senang ya enggak? Semangat. Baik. Panggil Ali ya. Ali, ini Ali. Ada apa tadi dengan pertanyaan kamu di kelas? Iya Pak, jadi pas di kelas kan ada tulang matematika, terus saya
bertanya ke Amira untuk kembalinya. Kan biasanya selama ini Amira nanya bagus ternyata nilai Amira lebih kecil, jadi saya konten merasa bangga karena nilai saya 90 Pak. Wah hebat, luar biasa nilainya keren ya. Tapi dari apa yang kalian usahakan dan itu adalah sebuah prestasi buat kamu. Tapi jangan sekali-kali membuat orang lain jangan nilai itu merasa bangga dalam diri kamu, tapi bisa memberikan inspirasi kepada kita Anda. Apalagi ada teman yang baik buat kalian, ya coba dimotivasi dari nilai yang tidak pasti bisa nanti. Jadi bisa nanti Anda bisa bincang ya. Dan nanti kalau tidak ada usaha dan kita nanti bisa bicarakan sama yuk sama-sama kalau sudah semua nilainya sudah baik, nilainya berikan inspirasi untuk teman-teman ya. Kita ya ya tadi ya kita kasih tahu ke nilainya di mana ya Pak. Amira semangat ya, saya yakin sebenarnya kamu itu pintar, cuma mungkin memang berlalu. Cuma mungkin memang kondisinya sedang tidak pas, kemudian kamu nilainya jadi lebih bagus lagi. Amira semangat. Nah, apa yang barusan dipraktikkan sama Pak Rahmat, Pak Don, sama Muslim juga itulah sebagai salah satu langkah di tidak institusi ketika Ali melakukan kesalahan, lalu akhirnya diampili dan alinya dan ketika berlangsung ada laporan kembali kelas. Nah kita tadi Pak Rahmat sebagai wali kelas menyelesaikan dengan baik. Kenapa? Di situ tidak menyalahkan Ali ya, aku langsung berdialog ya, lalu akhirnya di ujung tadi kalimat coba apa yang kamu lakukan awal pertama menyemangati Amira untuk belajar lebih giat. Itu yang namanya iktidar institusi sebagai menangani kasus-kasus yang terjadi di siswa kita. Tidak harus kita menghukumnya, tadi hukum lalu si siswa menjadi merasa bersalah gitu ya. Nah, tapi yang langkah yang lebih baik menjadi manajer. Bagaimana si anak tersebut melakukan perubahan agar keyakinan kelas yang dia langgar, gitu ya, ada motivasi untuk memperbaiki di berikutnya. Kita coba yang kedua ya, dengan beda cerita. Kita pakai Pak Rohmat nih sama Pak Heru, coba diajar. Pak Heru sebagai guru, Pak Rohmat sebagai murid nih, kasusnya Pak Rohmat memberi ini guru pelajar ini kasusnya. Nah, ini sebagai praktek teman-teman ketika nanti menghadapi apa namanya kasus ya siswa. Kalau Pak Heru sebagai wali kelas ini kita jadi dulu kasih uang kasusnya, nanti dipanggil gitu sebagai wali kelas bagaimana kita dulu lagi. Saya kalau kita menjadi seorang seperti kita menangani aspek itu kan biasanya ya kita kan harus hukum apa kamu tadi ya, nah, kita kan jadi solusi nantinya ketika kita pada anaknya kita berdialog ya dengan nanti anak begini susah dengan kita yang lebih baik kalau maka tersebut akan berubah untuk menjadi yang lebih baik, tidak bersalah akan
Tenggelam. Coba kita lihat praktik yang kedua. Berbohong. Bebas. Dan dapat hasilnya Harus melalui operasi. Oke, jadi ceritanya begini ya. Abi teh ya orang yang tidak punya pendidikan satu rapat pagi-pagi kita lagi berdiskusi ngobrol ketika setiap pembelajaran pokoknya membuat tantangan jadi membuat tantangan saya harus pergi ke toilet ya. Nah ketika pembelajaran dimulai ya kalian memang memang kritikan gitu ya ketika saya meminta izin ke toilet dan itu dilakukan setiap pelajaran. izin lagi depan izin lagi kita pelajaran suruh ke depan izin itu ulang kali ini Ya, Ya. jadi Memangnya dipanggil oh jadi yang dipanggil soal kelas. oke. kita Tidak apa, ya Pak, Pak, akan duduk kita ya Pak. maka dapat kebutuhan yang kita berikan dari Sebetulnya gini Pak, teman-teman saya itu menganggap kalau saya melakukan hal itu Pak, seperti itu adalah saya ya pada dasarnya saya memang nggak bisa terjauhkan dengan anak-anak yang lain, tapi mereka berpikir jika saya melakukan tantangan ini mungkin saya akan menjadi orang yang muncul seperti itu Pak. itu mungkin di salah satunya ya kita ya tapi tolong aku pengen tahu dulu nih dengan adanya kamu berbohong itu kira-kira merugikan orang lain atau tidak? Iya Pak. Kamu buru-buru ya. Otomatis kira-kira harus apa menurut kita kalau misalkan seperti itu? Aku harus berpikir positif Pak, harus melakukan yang benar dan jujur. Positif, jujur, otomatis nanti dulu juga akan menghargai kan? Ya, Bapak harapkan nanti kita jangan seperti itu. Kemudian adanya di tangan tadi kita bisa memperbaiki perbuatan ini yang nanti boleh gitu. Misalkan bergaul dengan yang lain lagi, tolong hargai juga hidup kalian, gitu ya? Oke, kita. Iya Pak. Nah, terima kasih para pemenang itulah yang namanya praktek segitiga restitusi. Ketika siswa melakukan kesalahan, lalu kita tanya bagaimana menstabilisaskan identitas, gitu ya.
Jadi tadi ketika melakukan berbohong terus ke belakang lagi stabilkan. Lalu ditanya alasannya gitu kan. Kenapa melakukan itu? Nah, menurut alasan, dan menurut alasan kita validasi. Ya oke lah, perbuatan kamu itu apa namanya, ada beberapa teman juga nih ya, kalau melakukan itu supaya nanti kamu tidak melakukan hal tersebut karena merugikan. Siapa yang merugikan ya? Diri kita, orang lain. Nah itu dah validasinya. Lalu nanti menandakan keyakinan tadi yang dilakukan Pak Heru, nanti yakin apa yang akan melakukan baik Pak. Kata Pak Rahmat akan melakukan hal yang lebih baik, akan butuh hal seperti itu teman-teman. Ketika kita mempraktekkan langkah-langkah segitiga eksekusi agar kita dalam menangani kasus-kasus yang dialami siswa, maka kita bisa menangannya lebih baik, tidak langsung menjudge, tidak berikan hukuman, tidak langsung si penghukum merasa bersalah gitu ya. Nah itu maka dari semua hal itu bisa menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya disiplin positif, mulai dari anak nyaman untuk belajar, lalu senang untuk belajar. Kenapa? Karena sekolahnya pertama ramah, ya, nyaman dan menyenangkan dalam setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Nah itu ya yang namanya penerapan disiplin positif, di mana tempat anak belajar, disiplin positif di mana kita untuk melakukan yang terbaik ketika menjadi seorang pendidik, menjadi tauladan tentunya. Sikap kita bagaimana menghadapi kasus-kasus yang sering terjadi di dalam kegiatan pembelajaran. Perhatikan anak-anak yang 32, satu kelas 32 orang, pasti 32 karakter yang harus kita dalami. Yang nantinya ketika kita belajar pun harus melayani kebutuhan semua siswa ya, kebutuhan kita layani. Tidak semuanya disamaratakan. Soal yang kita buat samaratakan, kadang ya kemampuannya, tingkat kepahaman itu udah berbeda-beda gitu ya. Nah makanya dengan merdeka belajar ini memerdekakan manusia. Kalau kita ingat dari filosofi Ki Dewantara, kita harus menuntun mengajar siswa itu dengan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan potensi atau keadaan apa namanya dirinya dan juga zamannya gitu ya. Potensi yang dalam diri anak kita gali, makanya ada berdiferensiasi pembelajaran yang berpihak pada anak, pembelajaran yang dilayani dengan cara kebutuhannya gitu ya. Maka dalam menghadapi kasus-kasus tersebut pun yang terjadi pada siswa, gunakanlah 5 kontrol ini, dan yang terbaik adalah tentunya sebagai manajer. Dampaknya akan berdampak positif pada anak tersebut. Tindakan yang kita lakukan apa? Dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi ini. Sekian teman-teman tentang pemahaman bagaimana kita melakukan disiplin budaya disiplin positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi ilmu manfaat, jadi ilmu yang bermanfaat. Yuk kita terapkan di mana kita mendidik siswa kita agar lebih baik lagi ya. Jadilah kita sebagai guru yang tauladan, yang memberikan contoh gitu ya, dan siap melayani anak-anak dengan keadaan anak-anak yang berbeda sosialnya, status sosialnya, kulturnya, tapi kita melayaninya dengan baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman dari kegiatan ini. Mudah-mudahan kita mencerdaskan kehidupan bangsa ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dan menjadi guru yang terbaik dan tidak mengharapkan pujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.